Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan mengenai Developing Active Training Objective. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan nih, supaya teman-teman dapat menyimak materi yang diberikan dengan baik. Yang pertama, teman-teman wajib menonton video ini hingga selesai. Yang kedua, teman-teman perlu menyiapkan catatan untuk mencatat materi yang diberikan melalui video ini. Dan yang terakhir, teman-teman disarankan untuk mengambil posisi yang nyaman selama menonton video ini. Dalam membuat tujuan pelatihan, ada langkah-langkah yang harus dilakukan agar pelatihan yang dibuat menjadi jelas, yaitu setting learning goals, selecting objective, specifying objectives, expressing objective, dan communicating training objective to others. Yuk simak penjelasan lebih lengkap tentang Develop Active Training Objective. Program Active Training dibangun untuk pencapaian tujuan yang dimiliki oleh peserta. Oleh karena itu, trainer perlu mengetahui mengenai apa yang diperlukan oleh peserta. Dalam merancang program Active Learning, diperlukan adanya perasaan yang jelas mengenai arah pembahasan dan sesuatu yang ingin dibahas. Tujuan pelatihan dapat mendukung desain pelatihan yang akan dirancang. Ketika merancang program pelatihan, perlu mengetahui langkah-langkah apa yang akan mengarah pada pencapaian tujuan. Jika trainer tidak memiliki kejelasan tentang tujuan, trainer mungkin akan mengabaikan beberapa pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh peserta. Tujuan yang diberikan dengan jelas juga dapat memberitahu peserta mengenai apa yang diharapkan dari pelatih. Dengan mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab trainer dalam memberikan arahan dan tanggung jawab kepada peserta, peserta dapat menjadi rekan aktif dalam program pelatihan, bukan sekedar peserta. Setelah memutuskan materi pelajaran dasar untuk program pelatihan, selanjutnya membuat perencanaan dengan menetapkan tujuan pembelajaran umum. Pernyataan tujuan pembelajaran mengartikulasikan tujuan dasar dan hasil yang ingin dicapai. Ketika trainer mengembangkan tujuan pembelajaran untuk program pelatihan, terdapat 3 jenis pembelajaran yang disebut dengan ABC, yaitu Affective Learning, Behavioral Learning, dan Cognitive Learning. Affective Learning mencangkup pembinaan sikap, perasaan, dan preferensi. Contoh dari Affective Learning yaitu trainer ingin peserta menghargai situasi, prosedur, atau produk tertentu, atau bahkan trainer ingin peserta menyadari tentang perasaan dan reaksi tertentu atas isu-isu atau ide-ide baru. Tujuan afektif dilakukan ketika adanya kekurangan keinginan atau ketakutan dalam menggunakan pengetahuan atau keterampilan baru. Contoh dari affective learning diantaranya adalah karyawan baru dalam sebuah perusahaan berbagi perasaannya tentang minggu pertama bekerja, termasuk perasaan mengenai budaya, perusahaan, prosedur pekerjaan, dan hubungan dengan rekan kerja. Behavioral learning mencangkup pengembangan kompetensi dalam pelaksanaan prosedur yang sebenarnya. Contoh dari behavioral learning adalah trainer ingin peserta mempraktikkan keterampilan yang telah ditunjukkan oleh pelatih, dan peserta menerima feedback mengenai performa mereka. Tujuan perilaku dilakukan ketika terdapat peserta yang memiliki kekurangan dalam keterampilan. Contohnya adalah perawat rumah sakit mempraktikkan cara yang efektif untuk mempersiapkan pasien praoperasi yang akan menjalani operasi. Cognitive learning mencangkup pendapatan informasi dan konsep yang berkaitan dengan bahan pelatihan. Trainer menginginkan peserta agar dapat memahami, menganalisis, dan menerapkannya pada situasi baru. Contoh dari cognitive learning adalah pasangan pecandu alkohol belajar untuk mengidentifikasi karakteristik umum dari ketergantungan bersama, seperti orang yang menyenangkan, gila kerja, dan perfeksionisme. Desain yang menggabungkan ketiga jenis pembelajaran tersebut dapat menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Program pelatihan yang relatif singkat juga dapat mencakup tujuan afektif, behavioral, dan kognitif. Contohnya, seorang trainer menerima tugas untuk mengajari manajer menggunakan sistem pembelian baru. Trainer tersebut memutuskan bahwa tujuan pembelajarannya yaitu membuat peserta melakukan hal. Yang pertama, mengetahui nilai manfaat dari sistem baru yang merupakan bagian dari affective learning, kemudian mampu melengkapi dan mengolah formulir
yang merupakan bagian dari behavioral learning, dan yang terakhir, menentukan bentuk yang benar dalam mengelola sistem pembelian baru yang merupakan bagian dari cognitive learning. Setelah melakukan setting learning goals, trainer memecah tujuan umum yang telah dibuat menjadi tujuan khusus atau hasil pelatihan yang lebih spesifik yang disebut sebagai selecting objective. Tujuan khusus tersebut harus mewakili pencapaian nyata yang ingin dicapai dari program pelatihan yang dibuat. Bila memenuhi tujuan khusus yang dibuat, maka akan mengidentifikasi pencapaian dari tujuan umum. Contohnya, seorang trainer dalam seminar peminjaman berkala untuk bankir menetapkan tujuan umum kognitif bahwa peserta akan mengenal bisnis utama dan pertimbangan hukum dalam menyusun perjanjian berjangka yang akan memenuhi kebutuhan bank dan nasabah. Hasil yang ingin diperoleh adalah kemampuan untuk menganalisis organisasi perusahaan, laporan keuangan yang kompleks, dan untuk memahami bagaimana struktur fasilitas kredit yang kompleks. Tujuan khusus yang mungkin dikembangkan antara lain, di akhir seminar, peserta akan dapat mengidentifikasi risiko kredit utama dalam berbagai situasi pinjaman yang kompleks, menganalisis struktur perusahaan dari suatu organisasi dengan banyak anak perusahaan, dengan penekanan pada entitas pemberi pinjaman yang sesuai. Untuk tujuan umum perilaku penerapan strategi pinjaman berjangka di tempat kerja, hasil yang ingin diperoleh dari seminar ini mencakup pembuatan perjanjian pinjaman berjangka untuk ditinjau oleh petugas bank yang lebih berpengalaman. Maka, tujuan khusus yang disusun antara lain, pada akhir seminar, peserta akan dapat draft persyaratan untuk masing-masing kredit dan diskusikan dengan pengacara bank yang sesuai, memantau setidaknya 2 fasilitas kredit berjangka yang sedang berlangsung dan menulis keringanan dan amandemen yang sesuai. Kemudian, tujuan umum efektif yang ingin dicapai adalah peserta akan menghargai kepentingan peminjam dan pemberi pinjaman dalam pinjaman berjangka. Tujuan khusus yang dikembangkan adalah pada akhir seminar, peserta dapat mengidentifikasi perasaan pribadi mereka tentang risiko dan perlindungan bisnis, mendukung tujuan masing-masing pihak untuk perjanjian pinjaman berjangka, kecuali jika tujuannya saling eksklusif. Trainer perlu membedakan antara tujuan yang baik untuk diperoleh dan yang diperlukan agar tujuan khusus tidak terlalu banyak. Selain itu, tujuan khusus yang dapat dicapai sebelum mengikuti program pelatihan tidak diperlukan. Trainer dapat meminta peserta untuk melakukan tugas membaca sebelum pelatihan dilaksanakan. Hal tersebut dapat membantu trainer dalam menyusun tujuan khusus tingkat tinggi, seperti aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sesuatu yang diperlukan dalam pelatihan dapat bergantung pada tugas yang dilakukan dalam pekerjaan peserta pelatihan. Perhatikan 8 kriteria untuk memasukkan aktivitas dalam pelatihan yang dibuat. Trainer perlu memikirkan cara menerapkan kriteria-kriteria tersebut ke dalam area aktivitas yang diajarkan. 8 kriteria untuk memilih tugas pekerjaan untuk pelatihan tersebut adalah: yang pertama, persentase pekerjaan pemegang jabatan yang melakukan tugas dengan benar. Yang kedua, persentase dari total waktu kerja yang dibelanjakan oleh pegawai yang mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga, seberapa penting tugas itu. Yang keempat, jumlah penundaan yang dapat ditoleransi antara waktu ketika kebutuhan untuk kinerja tugas menjadi jelas dan waktu ketika kinerja yang sebenarnya harus dimulai. Yang kelima, frekuensi tugas yang dilakukan. Yang keenam, kesulitan atau kerumitan tugas. Yang ketujuh, probabilitas kinerja yang buruk dari tugas oleh pemegang jabatan pekerjaan. Dan yang kedelapan, seberapa cepat tugas yang harus dilakukan setelah seseorang ditugaskan untuk pekerjaan yang melibatkannya. Pemilihan tujuan khusus juga bergantung pada pemahaman mengenai kebutuhan belajar orang dewasa. Misalnya, pelajar dewasa kurang tertarik dengan kursus survei. Mereka lebih memilih konsep atau teori tunggal. Setelah selecting objektif, nyatakan tujuan tersebut dalam bentuk yang akan menjadikannya alat yang efektif untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi pelatihan. Biasanya, tujuan pelatihan menggunakan format. Dengan selesainya program pelatihan ini, peserta mampu ...
di mana format tersebut memberikan kriteria untuk menentukan apakah desain pelatihan yang dibuat sudah sesuai. Misalnya, jika tujuan dari pelatihan adalah agar peserta dapat memanfaatkan keterampilan dalam situasi yang berkaitan dengan pekerjaan, trainer dapat melihat apakah waktu yang cukup untuk melatih keterampilan tersebut telah dimasukkan ke dalam materi pelatihan atau belum. Nah, format tujuan tersebut harus dibuat dengan tepat agar mempermudah proses pengembangan evaluasi. Trainer perlu berhati-hati untuk menghindari spesifikasi tujuan yang berlebihan. Misalnya, dalam program pelatihan keterampilan manajemen, tujuan yang terlalu spesifik dapat menyebabkan pelatihan menjadi terlalu terpaku pada prosedur atau aturan baku. Pelatihan yang dibuat bukan untuk mengarahkan peserta untuk menjadi textbook, melainkan memberikan mereka ruang untuk melatih gaya dan perasaan pribadi mereka tentang cara yang benar untuk melakukan sesuatu. Tugas seorang trainer bukanlah melatih tetapi mendidik, yaitu membuka peserta pada cara berpikir, perasaan, dan tindakan baru dan memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan materi pelatihan ke dalam diri mereka. Langkah selanjutnya adalah expressing objectives. Dengan mempertimbangkan kehati-hatian terhadap tujuan yang terlalu spesifik, tetap penting untuk memperhatikan bahwa tujuan pelatihan harus ditulis dengan gaya yang mudah dipahami dan langsung ke sasaran. Hindari istilah yang sering disalahartikan dan gunakan kata kerja tindakan khusus untuk membantu anggota kelompok dan sponsor pelatihan dalam mengevaluasi program pelatihan yang dibuat. Berikut adalah beberapa tips yang dapat dilakukan dalam memilih istilah yang digunakan dalam pembuatan tujuan khusus. Langkah yang terakhir adalah mengkomunikasikan tujuan yang dibuat secara efektif kepada orang lain. Nah, hal ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki seorang trainer. Rencana pelatihan dapat diserahkan kepada manajemen untuk persetujuan dan dilihat apakah ada bahasa yang kurang sesuai atau format tujuan yang kurang tepat. Selain itu, peserta dapat merasa terbebani dengan daftar tujuan yang rumit dan bahasa yang sulit dipahami. Buatlah daftar tujuan dengan lebih jelas dan mudah untuk dibaca. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan apa saja yang harus dilakukan dalam menentukan tujuan pelatihan? Yuk kita review bareng-bareng. Jadi, dalam membuat tujuan pelatihan, pertama-tama, trainer perlu mengetahui apa yang diperlukan oleh peserta. Setelah memutuskan materi pelajaran dasar untuk program pelatihan, selanjutnya membuat perencanaan dengan menetapkan tujuan pembelajaran umum. Kemudian, trainer memecah tujuan umum yang telah dibuat menjadi tujuan khusus atau hasil pelatihan yang lebih spesifik atau disebut sebagai selecting objective. Langkah selanjutnya, trainer perlu menyatakan tujuan tersebut dalam bentuk yang akan menjadikannya alat yang efektif untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi pelatihan. Langkah kelima adalah expressing objectives, yaitu trainer perlu memperhatikan bahwa tujuan pelatihan harus ditulis dengan gaya yang mudah dipahami dan langsung ke sasaran. Dan yang terakhir, trainer perlu untuk komunikasikan tujuan yang dibuat secara efektif kepada orang lain. Langkah-langkah tersebut perlu diperhatikan trainer agar peserta dapat memahami apa yang menjadi tujuan dalam pelatihan yang dilaksanakan. Teman-teman udah pada paham kan sekarang? Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya saat diskusi ya. Terima kasih.